Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, di video yang telah lalu kita selalu membahas tentang sejarah Nusantara, teman-teman. Dan di video kemarin kita sudah membahas tentang kejayaan kerajaan Kediri di masa lampau dan juga runtuhnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kartajaya. Cerita keruntuhan kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kartanegara itu tertulis di dalam sebuah kitab. Di antaranya adalah kitab Pararaton dan juga kitab Nagara Kartagama. Pada tahun 1222 itu Raja Srengga atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Kartajaya itu mengalami sebuah perselisihan yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan yang dipimpinnya. Konflik yang terjadi itu bermula dari keinginan Kartajaya untuk mendapatkan persembahan atau pemujaan selanjutnya para dewa, teman-teman. Dengan kata lain, Kartajaya itu merasa dirinya itu setingkat dan setara dengan dewa. Hal ini ditentang oleh para Brahmana. Dan pada akhirnya para Brahmana itu memilih untuk menyingkir dan meninggalkan ke ibu kota raja, teman-teman. Dan tempat yang dituju itu adalah daerah timur. Para Brahmana ini berkumpul dari berbagai pelosok negeri Kediri, berkumpul di daerah Ganter. Berkumpul di Ganter meminta perlindungan kepada seorang aku dari Tumapel, yaitu Ken Arok. Tumapel sendiri adalah sebuah wilayah yang dikepalai seorang aku, teman-teman. Awalnya yang menjadi aku di Tumapel itu adalah Tunggul Ametung dan memiliki seorang istri bernama Penyedes, teman-teman. Dan kemudian itu pengawal pribadi dari Aku Tunggal Ametung, yaitu Ken Arok, itu menggulingkan kekuasaan dan merebut Tumapel dari tangan Aku Tunggal Ametung. Sekaligus istri Tunggal Ametung yang bernama Penyedes itu dinikahi juga, dikawini juga dalam keadaan mengandung, teman-teman. Para Brahmana menganggap bahwa Ken Arok itu adalah seseorang kekasih para dewa, dianggap sebagai seseorang utusan para dewa untuk menegakkan kebenaran di bumi Kediri, teman-teman. Oleh karena itu para Brahmana itu datang ke Ken Arok untuk minta perlindungan. Dan puncak dari perselisihan ini terjadi perang besar antara Kartajaya atau Kediri melawan Ganter yang dipimpin oleh Ken Arok. Kisah pertempuran antara kisah keruntuhan Kediri dan berdirinya Singasari ini pada tahun 1090-an, teman-teman. Itu pernah diangkat dalam sebuah sandiwara radio yang berarti Sabda Pandita. Sandiwara ini berkisah tentang ambisi Ken Arok yang ingin menjadi seorang raja, teman-teman. Di samping itu, kisah Sabda Pandita ini juga menceritakan kisah fiktif, yaitu tentang dua tokoh fiktif dalam kisah ini, yaitu Kameswara dan juga ternyata Wastaratu. Ketika kisah ini mengisahkan tentang Ken Arok, maka kisah ini perjuangan Ken Arok dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan sebuah kerajaan bernama Singosari, teman-teman.
Sedangkan di sisi lain, cerita mengenai Kameswara dan juga Bhinneka Ratu sebagai tokoh fiktif di sandiwara ini menceritakan tentang munculnya kembali sebuah candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yang bernama Sambara Budura, teman-teman, atau yang kita kenal dengan sebutan Candi Borobudur, teman-teman. Nah, kemudian pasukan Ken Arok itu memang berhasil mengalahkan Kediri, teman-teman. Dan di dalam kitab Pararaton dan juga kitab Nagara Kartagama itu diceritakan bahwa Prabu Kartanegara itu melarikan diri. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Prabu Kartanegara ini meninggal ketika dalam pelarian, teman-teman. Baik itu dari Pararaton maupun Nagara Kartagama itu mencatat tentang pelarian Prabu Kartanegara. Di dalam kedua kitab itu menyebutkan secara singkat bahwa Prabu Kartanegara itu melarikan diri ke tempat yang disebut ke tempat kedewatan. Kemungkinan besar Prabu Kartanegara itu bersembunyi di dalam candi. Dengan runtuhnya kerajaan Kediri, maka secara langsung itu Ken Arok atau Tumapel itu mengambil alih kekuasaan dari Kediri. Oleh karena itu Kediri menjadi wilayah bawahan dari Tumapel. Kemudian kerajaan Tumapel itu memindahkan tempat atau pusat kerajaannya itu di Singasari. Oleh karena itu kerajaan Tumapel itu lebih dikenal dengan sebutan kerajaan Singasari. Pada tahun 1258 itu Ken Arok itu menunjuk Jayasabha itu adalah putra dari Prabu Kartanegara untuk menggantikan posisinya menjadi bupati di Kediri. Teman-teman, pada tahun 1271 itu Jayasabha digantikan oleh putranya yaitu Sastrajaya, teman-teman. Sastrajaya itu digantikan oleh putranya yaitu Jayakatwa. Teman-teman, pada tahun 1292 itu Jayakatwa melakukan kudeta terhadap desanya sendiri yaitu Prabu Kartanegara. Hal ini dilandasi oleh perasaan dendam karena dulu leluhurnya itu dikalahkan oleh Ken Arok yang merupakan leluhur dari Prabu Kartanegara. Dan setelah runtuhnya Singasari ini, Lancaneru akan membuat serial sejarah dan cerita sejarah tentang kerajaan Majapahit dari pertama berdirinya sampai keruntuhannya. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.